Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Yang terhormat kepada Biani Filminda selaku pengasuh pondok pesantren Laribin Fida. Yang terhormat juga kepada para staf NTSMP Al-Quran Laribin Fida. Yang terhormat juga kepada para guru-guru dan para keluarga serta saudara yang di rumah, semoga sehat selalu dan mendapat rahmat sebagainya. Pada pagi kali ini saya mempresentasikan masih berjudul sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi manusia itu, setelah kita minum, pernapasan berlalu, ternyata banyak zat yang dikeluarkan tubuh. Nah, proses pengeluaran zat-zat metabolisme yang tidak diperlukan disebut ekskresi. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi seperti ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, yang pertama ada ginjal. Nah, ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Nah, ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Nah, ginjal sebelah kiri itu letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Nah, ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Nah, nefron. Nah, nefron merupakan satuan struktural dan fungsi ginjal fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Nah, sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Nah, yang kedua itu ada medula renalis, bagian tengah ginjal. Tersusun ada saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Nah, saluran-saluran itu adalah tubulus proximal, Lenko-Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Nah, bahasa Jerman aku ngerti aku. iyalah kan pintar. Terus aku bahasa French. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian apa namanya? Tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Nah, tahap filtrasi, pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Nah, yang kedua adalah tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut di dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Yang terakhir ada tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Nah, terus kita lanjut ke mana? Ke bagian kulit. Yang kedua yaitu kulit. Kulit termasuk sistem termasuk anggota ekskresi manusia. Nah, kulit itu fungsinya selain menjaga suhu tubuh berkeringat, ternyata juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Nah, organ tubuh selain fungsi tersebut, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawah
yang dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran berbagai jenis kuman dan zat kimia berbahaya. Nah, selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Nah, lapisan itu terbagi menjadi dua, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lapisan epidermis merupakan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Nah, kalau lapisan dermis itu terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat penggerak rambut, pembuluh darah, dan pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Nah, sekarang kita ke paru-paru. Nah, paru-paru ini apa sih paru-paru? Nah, paru-paru itu selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Nah, itu oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat masuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh. Darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan sama air. Nah, sekian dari saya, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.